Alhamdulillah, meskipun kalian bilang jadi babu di Malaysia aja kok bangga, tapi inilah hasil saya jadi babu di Malaysia belasan tahun, bisa punya rumah sendiri. Saya bukan sombong, tapi ini sebagai salah satu kebanggaan saya sendiri. Jadi bukan bermaksud menunjuk-nunjuk, tapi ini alhamdulillah hasil keringat saya selama belasan tahun di Malaysia. Baru jadi kuli, baru jadi babu di Malaysia, sombongnya minta ampun. Video kemarin yang saya ceritakan tentang pengalaman saya merantau dan hasil kerja di Malaysia, bukan berarti saya itu sombong atau menunjuk-nunjuk, enggak, tetapi itu sebagai hasil jerih kerja saya di Malaysia, yang dimana sebagai bentuk rasa syukur saya, sebagai bentuk rasa kebanggaan saya sendiri, yang dimana saat saya merantau pulang kampung ada perubahan. Selebihnya saya tidak punya niatan sombong, selebihnya saya tidak ada niatan untuk menunjuk-nunjuk. Bahkan pesanan di akhir video saya juga berpesan, saya bukan untuk meniat menunjuk-nunjukkan, tetapi saya hanya ingin berbagi pesan motivasi, itu saja. Gitu aja kok dibilang baru jadi babu di Malaysia sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha Channel, channelnya TKI Malaysia yang sekarang pulang kampung. Alhamdulillah sudah seminggu lebih di kampung halaman. Kemarin Bang Toha juga membuat video seputaran hasil kerja di Malaysia. Bukan bermaksud Bang Toha sombong, bukan bermaksud Bang Toha menunjuk-nunjuk, bukan. Daripada Bang Toha merantau di Malaysia, hasil yang selama ini sering saya tunjukkan di video bermaksud untuk memberikan motivasi sahabat-sahabatku mungkin yang saat ini merantau di Malaysia, namun kadang-kadang masih ada yang sering salah paham, dibilang baru begitu aja sombong, baru nguli di Malaysia aja udah apa, sok-sokan ngartis. Bukan sok-sokan ngartis sahabatku semua. Alhamdulillah di sini saya cuman sekedar sharing-sharing cerita, selebihnya nggak ada yang lain. Dan kali ini saya pun juga ingin menunjukkan hasil kerja di Malaysia saya lagi, yaitu buat usaha kecil-kecilan, jualan minuman. Alhamdulillah merantau belasan tahun di Malaysia ada hasil, itu membuat saya bersyukur. Selebihnya saya tidak ada istilahnya sombong. Dan alhamdulillah ini hasil nguli atau hasil kerja jadi babu di Malaysia, punya usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah saya sangat syukuri. Ada juga yang bilang kalau saya bercerita saya di kampung itu jarang makan ayam, jarang makan daging karena harganya mahal. Itu pun juga dipersoalkan. Kamu itu dasar bikin malu orang Indonesia saja. Padahal itu hanya cerita pribadi saya. Jadi tidak semuanya di Indonesia itu kadang-kadang setiap hari boleh mampu makan daging, boleh mampu makan ayam. Ya karena di sini ayam daging itu harganya mahal. Tapi kalau ikan harganya murah. Dan kebetulan kali ini Bang Toha sudah berada di pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Dan kali ini bersama sang istri. Dek, mau berbelanja apa hari ini? Ikan. Berbelanja ikan karena harganya lebih murah ya. Kalau daging dek harganya mahal apa enggak? Mahal. Nah tuh kan istri saya sendiri bilang kalau daging itu harganya mahal. Bagi kita orang kampung kalau makan daging nggak mampu. 1 kilo saja 100.000 lebih. Betul nggak dek? Penghasilan orang kampung tidak sampai 100.000. Kalaupun sampai 100.000 dibelanjakan ini itu sudah habis. Kelihatannya uang ratusan ribu, tapi kalau dibelanjakan cuma dapat sedikit. Oke, sekarang Bang Toha mau menunjukkan pasar tradisionalnya sahabat-sahabat semua. Seperti inilah suasana pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha sahabat-sahabat semua. Dan di sini masih ada kendaraan tradisional, namanya dokar. Di Malaysia juga ada ya, tapi saya nggak tahu namanya. Kalau di Malaysia itu mungkin disebut kereta ya. Jadi di sini masih ada dokar, atau biasanya kalau di Malaysia disebut kereta mungkin. Jadi biasanya dokar ini akan menghantar warga kampung yang berbelanja ke rumahnya. Jadi dari rumah dihantar ke pasar. Di sini Bang Toha mau cari ikan. Harga ikan di sini lebih murah karena pasar yang di sini itu dekat dengan laut.
becak juga masih ada di sini. Ada becak motor, ada becak tradisional. Nah, ini dia tempat penjualan ikan. Di sini makcik-makcik yang jual ikan. Jadi memang suasananya sangat ramai sekali kalau di pasar ikan. Di sini harga ikan masin itu murah-murah sahabatku semua. Jadi kalau untuk 1 kilo ikan masin seperti ini dihargai sekitar Rp10.000 ya, atau 3 ringgitan. Jadi memang kalau harga ikan di kampungnya Bang Toha begitu sangat murah meriah. Karena kampungnya Bang Toha kebetulan dekat dengan perkampungan nelayan juga. Jadi di sini yang jual makcik-makcik. Di sini sistemnya jualannya tawar-menawar sahabatku semua. Yang ini area untuk pasar buahnya sahabatku semua. Jadi pasar di sini itu tidak diletak harga, tapi melainkan sistem tawar-menawar. Dan ini jajanan tradisionalnya. Untuk jajanan tradisionalnya kurang lebih seperti di Malaysia juga sahabatku semua. Di pasar tradisionalnya di kampungnya Bang Toha banyak yang menjual kerupuk. Jadi kerupuk di sini merupakan salah satu hal yang wajib ada di rumah. Biasanya kalau di kampungnya Bang Toha setiap makan pasti akan pakai kerupuk. Berbagai aneka jenis kerupuk dijual di pasar tradisional. Kalau yang sebelahnya ini bagian jualan pisang sahabatku semua. Untuk harga pisang di sini terbilang murah karena di sini juga salah satu pertanian pisang juga cukup lumayan banyak. Maka para petani pun menjualnya di pasar tradisional ini. Jadi untuk pisang-pisang di sini cukup lumayan murah. Kemudian di sini yang membedakan jualannya itu tidak diletak harga sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan jualannya diletak harga. Kalau di sini sistemnya masih tawar-menawar. Jadi masih seperti pasar zaman pada dahulu lah. Kok zaman pada dahulu? Seperti pasar zaman dahulu. Untuk kendaraan becak di sini juga masih begitu sangat diperlukan. Biasanya untuk mengangkut barang-barang pedagang, kemudian dihantar ke kampungnya atau ke rumahnya masing-masing. Jadi memang nuansanya benar-benar masih tradisional. Kendaraan dokar pun juga masih ada. Kalau di Malaysia apa namanya sahabatku semua? Biasanya kendaraan seperti ini kalau di Malaysia hanya di tempat wisata. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, kendaraan dokar yang dimana kuda sebagai penariknya masih ada di kampung ya sahabat-sahabatku semua. Jadi seperti inilah suasana pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Kalau dibelikan daging mungkin cuma dapat 1 kilo. Tapi kalau dibelikan ikan, alhamdulillah bisa dapat banyak. Tadi Bang Toha beli ikan masin. Ikan masin ini kalau di ringgitan Malaysia sekitar Rp2.80. Kemudian beli ikan selayang. Ikan selayang macam ini cuma Rp3. Kemudian ikan tongkol. Nah, ikan tongkol ini ada 4 ekor sahabatku semua. Jadi ikan tongkol ini 4 ekor cuma dihargai Rp5. Jadi 4 ekor dapat harga dengan Rp5 Malaysia. Alhamdulillah kalau untuk harga ikan di kampungnya Bang Toha memang murah-murah. Jadi ikannya juga cukup besar-besar sahabatku semua. Ini Rp20.000, ini Rp10.000, ini juga Rp10.000. Jadi totalnya Rp40.000. Yang ini beli jajan kue mui Rp20.000.
Jadi 60 Rp60.000. Yang ini air nira. Satu botol macam ini Rp10.000. Kemudian ini cendol. Cendol untuk di sini harganya 80 sen. Jadi tadi ini 6.000. Bang Toha akan total ya sahabatku semua. Totalnya jadi 20, 30, 40 tambah 20 60 70 tambah tidak sampai 100.000, tapi sudah dapat perbelanjaan cukup lumayan. Ini ikannya pun juga banyak, tak sampai Rp10 ya, tak sampai Rp10 dapat ikan sebanyak ini. Kalau dengan ikan masin Rp10 dapat segini banyaknya, Rp10 ini ikan semua. Kalau di Malaysia ini nggak boleh sahabatku semua. Makanya kalau Bang Toha bercerita, kalau di kampung Bang Toha itu jarang makan daging. Ya karena apa? Dikarenakan harganya mahal. Sedangkan di kampung kalau untuk kerja satu hari sekitar Rp100.000. Itu kalau kerja bangunan. Kalau kerja kilang sekitar Rp80.000. Jadi masih mahal kerja bangunan. Dan kue mie seperti ini harganya sekitar berapa ya? 50 sen. Jadi kue mui ini harganya 50 sen. Mungkin untuk sahabat-sahabatku, kalau di Malaysia kue mui ini apa namanya ya? Di Malaysia juga ada, cuma kalau di Malaysia namanya lain. Kalau di Indonesia ini namanya dumbek. Coba untuk sahabat-sahabatku yang di Malaysia, kue dumbek ini kalau di Malaysia namanya apa? Sebab makanan Indonesia dan Malaysia itu sama lah. Jadi punya kemiripan, kadang-kadang namanya saja yang berbeda. Dan ini terbuat daripada tepung pulut kalau nggak silap. Kemudian pakai gula Melaka atau gula merah. Bismillah. Mantap, enak. Kalau di Malaysia biasanya ada di pasar Jumat ya, di pasar tradisional. Jadi kalau Bang Toha cerita, kalau di Malaysia saya sering makan daging, makan ayam sampai bosan-bosan. Tapi kalau di kampung saya tidak pernah makan daging, atau istilahnya jarang-jarang makan daging, jarang-jarang makan ayam, dikarenakan harganya memang cukup agak mahal. Kalau kita beli daging 1 kilo aja Rp120.000, bayangkan. Rp120.000 dapat daging sekilo saja. Jadi perlu kerja 1 hari lebih baru bisa dapat daging 1 kilo. Tapi kalau di negara tetangga, misal kata kita kerja dalam 1 hari boleh dapat daging sampai 2 kilo lebih. Atau kadang-kadang sampai 3 kilo lebih kalau kita ada overtime. Bukan berarti terus saya bikin malu Indonesia, enggak juga seperti itulah sahabatku semua. Sebab di Indonesia ini juga tidak semua penduduknya kaya. Itu hanya sekedar saya sharing pengalaman cerita pribadi. Jadi ketika saya merantau di sana, saya itu lebih banyak makan daging, makan ayam. Ya karena harga daging di Malaysia terbilang cukup murah harganya. Sekitar Rp30 kita bisa dapat daging 1 kilo fresh. Kemudian kalau ayam tidak perlu dipertanyakan lagi, harga ayam justru lebih murah di Malaysia. Di Malaysia 1 kilo ayam biasanya Rp7,5. Kalau di sini 1 kilo ayam Rp30.000. Jadi alhamdulillah saya merantau di Malaysia. Kalau mau makan apa saja itu alhamdulillah semuanya Bang Toha sudah rasakan. Jadi ini hanya kisah pengalaman saya merantau di Malaysia. Kalau dibilang bangga nggak merantau di Malaysia, ya bangga. Meskipun kadang-kadang ya kan ada yang bilang kerja di negara tetangga, kerja di Malaysia jadi babu, jadi kuli aja kok bangga. Banggalah. Dari hasil merantau saya bisa membuat rumah. Dari hasil merantau saya bisa bikin usaha kecil-kecilan. Dari hasil merantau saya yang dulunya saya tidak punya apa-apa, kosong-song, alhamdulillah sekarang di rumah ya
setidaknya adalah sedikit-sedikit tabungan. Istilahnya itu membuat saya bersyukur. Bukan berarti terus saya sombong, menunjuk-nunjuk, enggak sahabatku semua. Apa sih yang ditunjuk-tunjuk? Apa sih yang disombongkan? Saya aja masih sebagai seorang kuli harian di negara tetangga. Masa iya kuli sombong? Tapi kalau di Malaysia tidak ada yang menyebut namanya kuli. Di Malaysia lebih menyebut pekerja dan juga tidak ada perkataan babu. Ya kan? Jadi tolong mungkin untuk sahabat-sahabatku jangan salah paham, bersihkan hati kalian. Alhamdulillah ketika saya merantau di Malaysia, saya bercerita, oh saya merantau di Malaysia dapat rumah. Orang-orang Malaysia itu suka loh. Istilah sukanya gini, bersyukur Bang Toha jauh-jauh datang dari kampung, kemudian merantau ke negara tetangga, bisa dapat rumah, bisa ada usaha kecil-kecilan. Mereka mensupport, mereka mendukung, mereka senang. Bahkan saya berjumpa dengan orang-orang Malaysia di kampung, di kota, semuanya ramah tamah, semuanya baik-baik kok. Jadi alhamdulillah selama saya merantau di sana, ya sambutannya sangat baik. Bukan berarti terus saya memuji-muji Malaysia berlebihan, enggak. Sesuai pengalaman pribadi saya, sahabat-sahabatku semua. Namun kadang-kadang ada yang berkomentar, ini orang penjilat. Penjilatnya di mana? Saya hanya menceritakan pengalaman pribadi saya, sahabatku semua. Selebihnya saya nggak ada niatan pamer. Ya meskipun kadang-kadang ada yang bilang, gitu aja kok kamu sombongkan. Baru dapat rumah aja kok kamu seolah-olah bangga dengan apa negara tetangga. Saya respect dengan negara tetangga, saya hormat dengan negara tetangga. Istilahnya saya menghormati negara tetangga karena di negara tetanggalah saya mencari rezeki. Jadi pada intinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi saya selalu respect negara tetangga karena tempat mencari rezeki saya. Jadi itulah cerita pengalaman pribadi saya, sahabatku semua, selama saya merantau di Malaysia. Jadi bukan ada sedikit pun saya sombong atau niatan pamer, nggak ada. Ya meskipun kalian bilang kamu itu babu di sana kok bangga, nggak apa-apa. Yang penting hasil daripada saya babu kerja di Malaysia, alhamdulillah di kampung halaman setidaknya ada hasil. Oke sahabat-sahabatku semua, video ini hanya hanya seputar cerita pengalaman TKI yang bekerja di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.